Kamu nggak usah khawatir lagi ya. Semua kebohongan Alia akan segera terbongkar. Siapa ayah Alia sebenarnya akan kita ketahui. Dan setelah itu, otomatis nama baik Alia akan hancur di mata keluarga Baldi. Aneh banget sih si ayah. Dia malah mau nyelidikin siapa ayah dari anaknya sendiri. Gimana coba kalau nanti dia tahu ayahnya Alia itu ternyata dia sendiri? Kalau emang dia begitu sayangnya sama Jenny, mungkin satu-satunya cara buat nyakitin ayah adalah bikin dia lihat Jenny hancur seancur-ancurnya di depan matanya. Oh ya? Dapat awas! Ya, tabrak. Itu mobilnya Jenny. Tapi Jenny ngapain nyetirnya kayak gitu? Pasti terjadi sesuatu sama Jenny. Mendingan sekarang kita tolong dia, Devan. Ayo kita putar balik. Salib. Mobil siapa sih yang ngalangin? Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Jenny. Iya. Apa? Jadi yang berhentiin mobil Jenny itu Devan sama Alia? Jenny. Jenny buka pintunya, Jen. Jenny. Jenny, Mas, Mbak, Mama Mbak nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita nggak apa-apa. Makasih. Ya, soal tadi benturannya kenceng banget. Iya. Jenny, Jen. Pak. Jen buka pintunya, buka kuncinya. Iya, Pak. Untuk. Pak, pintunya, Pak. udah kita panggil damkar aja. Kelamaan, Devan. Mas, Mbak, saya minta tolong cariin karung ya. Iya, betul, Pak. Iya. Aku bisa, Devan. Enggak. Alia jangan. Alia, hati-hati Alia. Aku bisa. Bahaya. Karungnya udah ada belum? Hati-hati Alia. Itu karungnya. Tutup. Buang yang jauh.
Gak apa-apa, gak apa-apa. Apa, Kak? Kamu nggak dipatok sama ular nih? Enggak. Gak apa-apa ya Mbak. Mbak sekarang tenang. Jenny kelihatannya ketakutan banget. Aku nggak tega ngeliat dia sampai kayak gitu. Alia, Permisi Mbak, maaf. Jen. Kamu yang tenang ya. Ularnya udah nggak ada. Ularnya udah dibuang jauh. Ih, ngapain sih Alia peduli banget sama si Jenny? Pakai ditolongin segala, ditenangin juga lagi. Padahal biarin aja dia nabrak. Kamu jangan nangis lagi ya. Kamu aman sekarang. Alia, kamu nggak apa-apa? Mbak sama Mas kenal sama Mbak ini juga. Iya, kita kenal. Ini bodoh pisan si Alia tehnya. Si Jenny itu teh nggak pantas ditolong. Lupa apa Alia teh? Si Jenny udah berapa kali mau nyakitin dia, ya? Belum lagi demi si Jenny juga, ayah mau ngancurin hidupnya Alia. Kumaha si Alia teh? Halo, Pak. Duduk. Mau apa kamu kesini? Disuruh Mama. Aku nggak disuruh Mama, Pak. Bahkan Mama nggak tahu kalau aku datang ke kantor. Aku datang ke sini atas keinginan aku sendiri. Ya terus mau apa? Papa sibuk, banyak kerjaan. Jangan ganggu Papa. Walaupun selama ini gue marah ke bokap karena kelakuannya, tapi cuma dengan cara ini yang bisa gue tuju. Meski harus merendahkan diri gue depan bokap. Malah bengong. Kamu ini mau apa, Cakra? Mau uang? Enggak, Pak. Aku bukannya mau uang Papa. Tapi aku datang ke kantor karena aku mau bantu Papa. Aku mau kerja, Pak. Wow. Ada apa ini? Kok tiba-tiba kamu bisa berubah? Pak, aku akuin aku selama ini banyak salah. Tapi sekarang, Pak. Sekarang aku mau buktiin ke Papa kalau aku bisa berubah. Tolong, Pak, kasih aku satu kesempatan ini aja dan aku nggak akan kecewain Papa. Dan aku juga janji, Pak. Aku janji aku akan buktikan kalau aku bisa bertanggung jawab kerja di perusahaan ini, Pak. Kamu serius, Cakra? Nggak bercanda, kan? Kalau ini bercanda, benar-benar nggak lucu ini. Dan Papa nggak akan maafin kamu.
Udah lama. Sejak mama kamu maksa papa ngasih kamu kerjaan di perusahaan dulu, kamu nggak pernah datang. Dan baru sekarang kamu datang. Kali ini aku serius, Pak. Papa bisa pegang omongan aku. Oke. Papa kasih kamu kesempatan. Tapi jangan main-main. Sekali kamu bikin ulah, bikin papa menyesal memberi kamu kesempatan. Papa juga akan bikin kamu menyesal sudah main-main sama papa. Aku nggak akan bikin papa menyesal. Makasih, Pak. Udah kasih kesempatan ini, Pak. Dan gue akan buktiin kalau gue bisa sehebat dan setara Devan. Bahkan lebih baik dari dia untuk bisa dapetin Alia. Jenny? Halo, Jen? Halo, Pak. Pak, mobil aku kemasukan ular, Pak. Kemasukan ular? Kok bisa? Dari mana ularnya? Aku nggak tahu, Pak. Tiba-tiba ularnya udah ada di kaki aku, Pak, di dalam mobil. Aku takut, Pak. Terus kamu gimana? Kamu nggak kegigit kan? Enggak, Pak. Aku nggak kegigit, Pak. Tapi aku takut banget, Pak. Papa jemput aku ya, Pak, ya? Ya, Pak? Iya. Kamu selok ya, biar papa kesana sekarang. Iya, Pak. Aku kirim sekarang ya, Pak. Enggak, Reno. Saya sama Alia nggak apa-apa. Tapi kamu tolong kesini sekarang ya. Jemput saya sama Alia. Mobil saya tinggal. Biar nanti orang bengkel aja yang ngambil. Iya. Saya Sherlock sekarang. Pak, udah, Pak. Jenny, lokasi kamu nggak jauh dari papa. Kamu tunggu ya, papa kesana. Iya, Pak. Cepetan ya, Pak. Cakra. Berantakan banget penampilan kamu. Itu bajunya dibenerin. Mulai besok aja kamu kerjanya. Kamu akan papa angkat jadi direktur operasional. Langsung di bawah papa. Terima kasih, Pak. Jangan seneng dulu kamu. Jabatan ini bukan hadiah. Tapi tanggung jawab besar ada di pundak kamu. Jadi, jangan bikin malu nama perusahaan. Kalau kamu bikin malu nama perusahaan, papa sendiri yang akan mencopot jabatan kamu. Aku nggak akan permalukan perusahaan. Ataupun nama baik papa. Jenny, kamu minum dulu ya. Gak usah so peduli kalian sama aku. Bentar lagi papa aku datang buat jemput aku kesini. Jenny, kamu sama papa kamu sama aja ya. Sama-sama nggak tahu diri, sama-sama nggak tahu terima kasih. Alia udah berusaha nolongin kamu loh. Ya, padahal kamu sama keluarga kamu selalu aja jahatin dia. Sekarang lihat sikap kamu. Kamu tetap aja ngata-ngatain dia. Bukannya emang itu tujuannya Alia? Dia sengaja pura-pura baik supaya dia terlihat sempurna di depan kamu.
Devan. Jenny, terserah kamu mau bilang aku sok peduli, kamu mau bilang aku munafik, kamu mau bilang aku cari perhatian sama Devan, terserah. Tapi yang jelas aku ikhlas nolongin kamu. Aku tulus nolongin kamu. Kau minum sekarang. Diam kamu. Asal kamu tahu ya, Alia. Aku gak akan tertipu dengan penampilan kamu yang penuh dengan kepalsuan ini. Devan, Tunggu. Devan, lepasin. Kamu mau marah-marah sama aku? Iya, kamu mau belain istri kamu yang tercinta itu, yang munafik itu. Asal kamu tahu aja ya, istri aku yang munafik itu, dia alasan kenapa aku mau bantu kamu. Kalau bukan karena dia, mungkin aku gak akan repot-repot bantuin kamu. Dia yang maksa aku untuk puter balik, bantuin kamu dan hadang mobil kamu. Kamu jangan ngarang, Devan. Emang kenyataannya seperti itu. Kalau misalnya terserah aku mungkin gak akan bantuin kamu. Aku mungkin akan biarin kamu tabrakan walaupun ada ular dalam mobil kamu. Tapi lihat sikap kamu. Kamu tetap aja masih nyalahin Alia. Tahu nggak sih? Aku jadi nyesel ikutin permintaan Alia untuk bantuin kamu. Bantuin orang yang nggak tahu terima kasih. Jadi kamu nyuruh aku berterima kasih sama istri kamu yang munafik itu? Gak akan, Devan. Aku gak akan pernah berterima kasih sama Alia. Jadi kamu jangan pernah paksa aku untuk lakuin itu. Dara. Hari teteh nanaunan, kenapa aku ditampar? Tamparan itu memang pantas buat kamu ya, Al. Supaya kamu teh sadar, ya. Betapa bodohnya perilaku kamu tadi. Hah? Kamu ngapain sih ngebelain si Jenny? Nanaunan kamu teh. Jenny teh anak dari ayah kita. Ayah yang bikin kita sakit hati. Ayah yang ninggalin kita, nelantarin kita, bikin kita sengsara. Lupa kamu teh. Hah? Ayah jeung Jenny teh sarua. Sama perilakunya. Pengen nyakitin kamu. Kunaon kamu teh gak kebuka pikiran kamu teh. Masih aja kamu nolongin Jenny. Masih aja kamu peduli sama Jenny. Atau jangan-jangan kamu teh masih menganggap Jenny saudara kita, adik kita. Kamu teh harus kayak teteh atau Al. Tak peduli, bodoh amat. Bisa tuh. Aku nolongin Jenny itu bukan karena aku peduli. Rasa kemanusiaan, weh. Siapapun yang mau celaka pasti akan aku tolongin. Bukan cuma Jenny kok. Alah. Naluri kemanusiaan. Manusia tak ada batasnya. Apal, tahu gitu siapa yang mau nyakitin emang enggak tahu. Kamu mending bodoh pisan gitu ya. Aneh teteh mah. Asal kamu tahu ya. Semua rencana teteh tuh semuanya gagal dan sia-sia gara-gara kamu. Teteh udah merancang dengan baik, merancang dengan matang untuk ngerjain Jenny. Tapi semuanya gagal gara-gara kamu tadi ngebelain Jenny. Maksud teteh naon? Jadi yang naruh ular di mobilnya Jenny itu teteh. Astagfirullahaladzim teh. Teteh menikah terlaluan teh. Kumaha mun Jenny beneran celaka. Kumaha tadi mun Jenny kenapa-napa. Ya bagus atuh.
Memang itu nu Teteh harapkan. Teteh berharap Jenny celaka aja tadi. Tiba-tiba kamu datang malah nolongin. Gagal semuanya kan? Teteh juga pengen ya. Si ayah kita teh yang tidak bertanggung jawab itu merasakan kehilangan putri kesayangannya. Astagfirullahaladzim teh. Teh istighfar atuh teh. Teteh sadar gak apa yang udah Teteh lakuin teh bener-bener keterlaluan. Teteh gak boleh kayak gitu atuh teh. Aku teh tahu Jenny memang bukan orang baik. Jenny selalu jahat sama aku. Tapi gimana pun juga dia teh saudara kandung kita teh. Dia saudara sama kita. Saudara kamu bilang? Teteh mau ngomong teuing saudara sama Jenny. Gak mau. Gak sudi Teteh mah. Teteh udah gak peduli dia siapa. Dia mau saudara kek, mau orang lain tetap peduli. Bodoh amat. Anu penting sekarang mah cuma satu. Balas dendam. Gitu. Astagfirullahaladzim teh. Alah, udah. Kamu tuh gak usah sok jadi orang baik, Al. Gak usah sok astagfirullahaladzim. Apalagi ngajakin Teteh suruh astagfirullahaladzim. Tekudu. Gak usah. Kamu teh harus tahu. Jenny dan ayahnya teh punya niat jahat sama kamu. Mereka teh pengen hancurin hidup kamu, Al. Sadar atuh kamu teh. Lucunya lagi, ya, mereka berdua sekarang teh lagi mau ngebongkar semua kebohongan kamu ke keluarga Deva. Siapa ayah Alia sebenarnya akan kita ketahui. Setelah itu, otomatis nama baik Alia akan hancur di mata keluarga Baldi. Tragis. Ironis. Teteh mah penasaran deh. Gimana ekspresinya si ayah yang paling tidak bertanggung jawab itu di dunia ini. Setelah dia tahu kalau ternyata orang yang dia cari-cari selama ini adalah diri dia sendiri. Al, kamu harus ingat ya. Ini tadi bukan waktunya kamu menjadi orang yang lemah. Orang yang bodoh. Orang yang gampang dibodoh-bodohin sama orang. Orang yang gampang dimanfaatin sama orang. Udah bukan lagi waktunya. Kamu tadi bukan tinggal di kampung. Ya, kita udah di kota sekarang. Rubah pola pikir kamu. Sing sadar atuh, Al. Kamu teh harus bisa ngebedain mana orang yang baik tulus sama kamu dan mau memanfaatkan kamu. Ingat kata-kata Teteh. Dengar ya Alia, siapapun yang menyakiti putri kesayangan saya, itu sama saja sudah menyakiti saya. Dan saya pastikan, kamu pasti akan keluar dari rumah ini dalam keadaan terhina dan malu karena kebohongan kamu segera terbongkar. Kalau Om Wildan nyelidikin masa lalu aku, apa itu artinya? Dia udah tahu kebohongan aku yang aku ngaku sebagai anak pengusaha tekstil di New York. Atau jangan-jangan dugaan aku benar. Surat kaleng yang waktu itu benar dari Om Wildan. Dari semua orang yang mungkin benci sama aku.
Kenapa justru Om Wildan, ayah aku sendiri, yang ingin membuka aib dan ngancurin aku? Rasanya berat buat nerima kenyataan itu, ya Allah. Ini mana ya? Kok malah Alia yang ada di sini? Jenny-nya mana? Ingat kata-kata teteh ya. Jaga diri kamu baik-baik, Al. Alia, kamu ngapain di sini? Dara! Devan. Kamu begini gara-gara Dara ya? Hah? Hah? Enggak. Devan, aku bilang enggak. Aku nangis bukan karena teteh. Dara habis ngapain? Hah? Teteh nggak ngapa-ngapain aku. Tadi itu teteh nemuin aku dia cuman mau ngasih tahu sesuatu aja. Ngasih tahu apa? Alia, kamu jangan nutupin perbuatan kakak kamu itu. Dia ngasih tahu apa? Teh Dara tadi datang ke sini. Dia mau ngasih tahu aku kalau Om Wildan lagi cari tahu tentang jati diri aku. Dia lagi cari tahu tentang siapa ayah aku. Dan bisa jadi Om Wildan teh udah tahu kalau aku bohong selama ini mengenai jati diri aku, Devan. Devan, jujur aku bener-bener lebih curiga lagi sekarang. Kalau emang ternyata bener surat kaleng itu Om Wildan yang kirim. Dan kalau memang ternyata semua itu benar, artinya Jenny juga udah tahu semuanya. Tunggu dulu, Alia. Om Wildan tahu dari mana bahwa kamu bohong soal latar belakang kamu? Gak tahu, Devan, aku gak tahu. Tapi yang jelas, aku yakin sekarang itu Om Wildan benar-benar curiga. Dan bisa jadi juga gara-gara kebenciannya dia ke aku. Dia ngelakuin semua itu, dia penasaran sama jati diri aku yang sebenarnya. Ya udah, kalau Om Wildan memang udah tahu, biarin aja. Justru bagus. Karena itu bisa menjadi bumerang buat dia sendiri. Karena kan ayah kandung kamu, yaitu dia sendiri. Alia, Om Wildan membenci orang yang salah. Kebencian itu akan memakan dirinya sendiri. Nanti kamu lihat aja. Memangnya Tante Mita sama Jenny bisa nerima kenyataan itu? Tapi rasanya tuh sakit banget, Devan. Rasanya tuh sakit banget dibenci sama ayah kandung aku sendiri. Iya, Aku tahu. Tapi nggak sepantasnya kamu sedih karena ayah yang nggak bertanggung jawab seperti dia. Ya, nggak perlu sedih lagi soal dia. Satu hal lagi, ini terakhir kalinya kamu bantuin Jenny ya. Mulai sekarang kamu harus belajar. Jangan peduli lagi sama Jenny. Dia sama sekali nggak pantas dibantuin. Dia orangnya tuh terlalu egois dan juga terlalu sombong untuk menerima bantuan dari siapapun. Kamu harus ingat itu. Udah, nangisnya udah ya. Udah nangisnya. Udah. Sekarang kita ke mobil ya. Kita tungguin Reno datang ke sini. Habis itu kita pulang. Oke? Ayo.
Nah, itu Jenny. Jenny! Jen! Papa! Jen? Aku takut, Pak. Iya, udah. Sekarang kamu tenang ya. Kamu gak apa-apa kan? Udah, kamu tenang aja ya. Sekarang ada papa di sini. Ya? Pak, aku nggak tahu kenapa di mobil aku bisa tiba-tiba ada ular, Pak. Aku jadi trauma. Iya, nanti kita cek mobil kamu sama-sama ya. Om Wildan benar-benar sangat menyayangi Jenny. Dia kelihatannya khawatir banget sama Jenny. Apa Om Wildan juga akan menyayangi aku? Seperti dia menyayangi Jenny. Kalau dia tahu aku ini adalah anak kandungnya. Alia, kamu nggak apa-apa sayang? Ayah nggak apa-apa ya. Syukurlah. Ayah khawatir banget sama kamu, nak. Ayah nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Alia. Alia. Kamu kok malah senyum-senyum? Hah? Enggak. Lagi mikirin apa? Enggak, aku nggak mikirin apa-apa kok. Dari kecil, aku gak pernah ngerasain kasih sayang seorang ayah. Sekarang, setelah aku ketemu sama ayah, aku malah harus menyaksikan perlakuan sayangnya ayah ke Jenny. Seakan Jenny adalah anak sematawayangnya ayah. Kamu beruntung, Jenny, dikala kamu sedih. Ada ayah yang bisa nenangin kamu, yang ngelindungin dan khawatir sama kamu. Sementara aku, semua yang aku jalani sendiri, semua aku hadapi semuanya sendiri. Pak, tapi aku nggak mau naik mobil aku lagi, Pak. Aku takut, Pak. Iya, nanti pulangnya bareng papa aja. Tapi kok papa heran, Jen? Kok bisa ada ular di mobil kamu? Ya, aku juga nggak tahu, Pak. Kayaknya emang ada orang yang sengaja pengen bikin aku celaka, Pak. Ada orang yang mau nyelekin kamu? Siapa yang mau nyelekin kamu? Siapa yang mau ngebunuh kamu, ah? Bilang sama papa. Siapa orangnya? Maksud kamu? Alias sama Devan yang udah mau nyelakin kamu? Aku juga nggak tahu, Pak. Aku nggak sengaja ketemu mereka di sini, Pak. Ya pokoknya tadi aku tuh hilang kendali. Aku udah nggak bisa kendalin mobil aku lagi, Pak. Terus karena nabrak mobilnya Devan, baru aku bisa berhentiin mobil aku, Pak. Kalau nggak mungkin aku nggak tahu, Pak. Aku udah ketakutan banget di dalam mobil, Pak. Ularnya tuh bener-bener ada di kaki aku, Pak. Tania istriku.
Gak salah Miko mabok. Buat apa? Sini sayang. Apa-apaan sih Miko? Kenapa dia jadi kayak gini sih? Mama belum tahu pasti juga sih karena belum ada kepastian dari tes kehamilan dan dari dokter. Tapi tadi Alia sempat muntah-muntah aja. Miko, kalau sampai Alia beneran hamil, kehamilan itu akan menjadi ancaman besar untuk kamu sayang. Bukan cuma kehilangan villa dan perkebunan, tapi bisa-bisa kamu akan tergeser selamanya sama Devan. Dan semuanya akan jatuh ke Devan dan Alia dan kamu sayang. Kamu bisa-bisa gak dapat apa-apa sayang. Oh, jangan-jangan ini ada hubungannya sama yang dibilang mama tadi. Miko sengaja mabok supaya dia bisa menjalankan misinya. Dia rela ngelakuin ini demi ngalahin Devan. Dia mabok supaya dia gak sadar bikin aku hamil. Apa yang harus aku lakuin? Sayang, kok diam aja sih? Sayang, ini akan menjadi malam yang indah buat kita. Sini. Kamu akan menjadi ibu dari anak-anak. Kita akan punya anak. Sini sayang. Gak usah takut dong. Miko. Miko bangun. Miko. Miko bangun Miko. Kenapa dia nggak gerak ya? Apa jangan-jangan karena kebanyakan minum? Oke, bagus. Ini kesempatan aku untuk pergi dari rumah ini sementara. Ya, aku harus nginep di hotel. Aku nggak boleh deket-deket Miko. Oke. Pak Devan, Bu Alia. Pak Devan kalau mau pulang duluan pakai mobil saya aja Pak. Biar mobil ini saya ngurus nungguin orang bengkel. Terima kasih. Nanti kamu coba cek aja mobilnya. Kalau ternyata mobilnya nggak bisa nyala, nanti suruh orang bengkelnya derek aja. Baik Pak. Ini Pak. Oke. Saya duluan ya. Ya Pak. Devan. Saya mau ganti kerusakan mobil kamu. Berapa yang saya harus bayar? Gak usah Om. Om simpan aja uang Om. Anggap aja hari ini saya masih toleransi. Walaupun jujur aja saya agak menyesal sudah terlanjur bantuin Jenny. Saya titip pesan ya buat Om. Tolong ajarin Jenny untuk bersikap sopan sama orang yang udah nolongin dia. Harusnya Jenny tahu terima kasih. Udah bagus Alia mau nolongin dia. Karena jujur aja, kalau bukan karena Alia, saya nggak mau nolongin Jenny. Kok saya merasa ada yang aneh ya? Mobil Jenny kemasukan ular. Dan Jenny panik.
Lalu tiba-tiba Alia muncul pakai bawa-bawa kamu lagi. Jangan-jangan ini semua permainan yang dibuat kamu, Alia. Maksudnya Om Wildan itu apa? Kamu nggak usah pura-pura ya. Saya akan cari bukti keterlibatan kamu dalam kejadian ini. Dan kalau sampai saya ketemu buktinya, saya akan bikin kamu menyesal. Kalau Om Wildan benar-benar akan selidikin penyebab kecelakaan tadi, Teh Dara bisa ikut keseret dalam kasus ini. Walaupun emang benar dia pelakunya. Dan Teh Dara juga harusnya bertanggung jawab atas tindakannya. Om Wildan ngomong apa sih? Alia sudah tulus mau bantuin Jenny. Tapi kenapa Om Wildan justru nuduh Alia yang enggak-enggak? Kamu nggak usah ngomong kosong, Devana. Buka mata kamu lebar-lebar. Istri kamu ini kenyataannya seorang pembohong. Dasar kamu pembohong. Oh, mungkin karena ayah kamu itu seorang pembohong kelas kakap, makanya sifatnya itu nurun ke kamu ya? Maafin aku ya Miko, tapi aku harus pergi menjauh dari kamu. Aku gak mau ikutin ego kamu yang mau aku hamil cuma untuk mendapatkan harta dari papa. Dan kalaupun suatu saat nanti aku punya anak aku berhak mendapatkan ayah yang bertanggung jawab dan menyayangi dia dengan sepenuh hati. Ayo kita pulang, Jen. Papa muak lama-lama sama dia. Tunggu, Om. Ayah saya yang Om bilang pembohong. Dia adalah Diam kamu, Alia. Jangan kurang ajar ya sama papa aku. Pak, ayo kita pergi, Pak. Kita nggak usah nanggepin manusia kasar kayak gini. Ayo, Jen. Mobil kamu tinggal aja, biar orang papa yang ngurus.
Gak apa-apa. Kalau kamu nangis, nangis aja. Tumpahin aja semuanya. Gak perlu ditahan-tahan, Lid. Ada aku di sini. Aku di sini. Pak Devan, maaf. Bapak nggak apa-apa? Kita baik-baik aja. Udah enakan belum? Udah enakan? Kamu udah siap pulang? Siap. Reno, kita balik duluan ya. Baik. Alia, sekarang aku tahu kenapa Tuhan mempertemukan kita berdua. Tuhan maunya kita saling menguatkan karena nasib kita mirip. Kamu kehilangan figur seorang ayah dan aku kehilangan figur ibu. Makanya selama masa kontrak ini, kamu jangan ragu untuk berbagi soal kesedihan kamu, luka, kegelisahan, apapun itu, kamu berbagi aja sama aku ya. Aku ada di sini buat kamu. Nah, kalau sekarang ada sesuatu nggak yang bisa aku lakuin buat kamu biar rasa sedih kamu berkurang? Oh ya, kamu belum makan ya? Nanti kalau perut kamu kosong, asam lambung kamu kumat lagi. Kita makan yuk. Aku gak mau, Devan. Aku gak lapar. Gak boleh gitu dong. Nanti kalau kamu telat makan, asam lambung kamu naik lagi. Kalau kamu sakit, nanti aku juga yang repot. Kita makan ya. Tapi aku malas makan. Udah, jangan banyak protes. Kamu ikutin aku aja. Sini ya. Nih, siapin. Ini. Kamu duduk sini. Coba. Oke. Mas, ketopraknya 2 ya. Kasih ya, Pak. Ya, kasih. Kamu jangan nangis di sini dong. Malu diliatin orang-orang. Nanti mereka ngiranya kamu nangis gara-gara aku sakitin kamu. Yang mau nangis tuh siapa sih? Aku juga gak mau nangis. Tapi matanya keluar terus, gak bisa ditahan. Udah, kamu jangan mikirin yang bikin kamu sedih, mikirin yang lain. Mikirin yang bikin kamu happy. Gak bisa, Devan, gak bisa. Minum. Tenangin diri aja dulu. Wow. Mual kamu. Minum. Maaf, Mas. Istrinya lagi hamil ya? Mual kamu. Minum. Maaf, Mas. Istrinya lagi hamil ya? Enggak kok, enggak. Kalau istrinya hamil, emang sih suaminya harus ekstra perhatian sama istrinya. Disayang-sayang ya, Mas. Suaminya juga harus banyak sabar. Makasih ya. Udah. Ayo, minum. Ya. Minum. Oke, udah.
Pijitin. Dimakan dong, Alia. Ayo. Kamu harus makan. Kalau kamu nggak makan, nanti asam lambung kamu kumat lagi. Ayo, aku suapin ya. Ayo. Ini kamu harus makan biar kamu kuat ngadepin semua masalah kamu. Ayo. Wih. Pinter banget sih istri aku ini. Istri? Ya Allah. Dengar Devan nyebut istri ke aku aja. Hati aku kok rasanya berdebar-debar banget ya. Aku senang. Porsinya terlalu gede nggak? Cukup, segini. Nah, tuh. Dengan begitu kan asam lambung kamu berkurang, nanti juga pusing aku berkurang, nanti kamu biar nggak sakit. Mau kerupuk juga nggak nih? Coba. Kan dulu kerupuknya dikit. Ayo. Ih, pinter banget sih. Ya udah Devan, mendingan sekarang kalian ke apotek beli test pack biar bisa memastikan Alia itu hamil beneran atau enggak. Devan, kita makannya harus cepat. Masih ada yang belum kita selesain urusan di rumah, kita harus cepet pulang. Sekarang kamu habisin ketoprak dulu, habis itu baru kita pulang. Ayo, up. Nah, tuh. Oke. Ya kamu juga makan, jangan cuma suapin aku doang. Aku makannya cepet, nanti habis kamu aja, nggak apa-apa. Enggak, harus makan. Ntar aku nggak asam lambung, kamu yang nggak asam lambung. Yang penting kamu makan. Ya udah bareng-bareng. Mana Jen? Ini Pak, tadi tuh aku inget banget aku parkir di sini. Terus pas mobilnya jalan, tiba-tiba udah ada ular di dalam mobil aku. Emangnya di sini banyak ular ya Pak? Kayaknya mustahil kalau di sini ada ular lepas. Kecuali memang ada yang sengaja melepaskannya. Coba kamu ingat-ingat, Jen. Sebelum kamu pulang tadi, kamu ketemu siapa? Oh iya Pak, aku inget Pak. Tadi persis banget di sini, aku tuh tabrakan sama perempuan. Dan ya sampai belanjaan aku jatuh lah pokoknya. Akhirnya dia nolongin belanjaan aku, bawain belanjaan aku tuh ke bagasi. Tapi abis itu aku udah gak lihat dia lagi karena aku udah langsung masuk ke mobil. Perempuan? Kamu ingat ciri-cirinya? Tadi tuh dia pakai baju warna hitam, terus rambutnya dikuncir. Oh, sama pakai masker sama pakai kacamata juga, Pak. Jen, kita bisa tahu siapa yang udah naruh ular dalam mobil kamu dari rekaman CCTV itu. Ayo ikut Papa. Devan, Alia, gimana? Udah jadi beli test pack-nya? Udah Pak, nih. Wah, iya. Alia, kalau gitu sekarang juga kamu tes ya. Papa udah gak sabar pengen tahu hasilnya. Siapa tahu Papa bisa segera punya cucu, iya kan?
Iya kan? Pak, tadi petugas apoteknya bilang sama Alia, katanya akan lebih akurat kalau tesnya pagi. Iya. Oh iya benar-benar. Papa baru ingat. Dulu waktu Mama Helsi hamil pertama kalinya itu ngetesnya pagi-pagi. Ya udah, kalau gitu Alia, besok pagi-pagi banget kamu langsung tes ya. Papa udah gak sabaran. Mudah-mudahan nanti hasilnya itu garisnya 2. Dengan begitu harapan Papa mempunyai cucu terkabul segera. Ya, nih, ini Alia, pegang. Yaudah sayang. Yuk kita ke atas. Naik dulu ya, Pak. Ya, ingat ya, besok pagi-pagi banget. Langsung. Ya, Pak. Semoga aja Alia nggak beneran hamil. Kalau sampai Alia beneran hamil, itu kiamat buat Miko. Mas, Ya Pak. tadi saya udah izin dengan manajer supermarket Iya. untuk bisa melihat rekaman CCTV hari ini. Oh iya, untuk berapa jam ke belakang Pak? Sekitar jam 2-an, Mas. Oh jam 2-an, sebentar ya Mbak. Nah, stop, Mas. Coba agak dimundurin sedikit. Sebentar Mbak. Ini dia nih, Pak. Ini orang yang tadi aku ceritain ke Papa. Nah, Mas, coba tolong di zoom ke arah perempuan itu. Oh iya, baik Pak. Siapa perempuan ini ya? Papa kayak pernah lihat, tapi di mana ya? Oh iya, Papa ngeliat dia aja. Waktu tadi Papa cari mobil kamu, di pinggir jalan Papa lihat Alia sedang ngobrol sama perempuan ini. Iya, Papa yakin pasti dia karena bajunya sama.